Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama dengan Ibu Yeti. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah Sunday School di hari ini tanggal 27 Februari 2022. Nah, sebelum kita masuk untuk memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Yeti mau tanya dulu nih, bagaimana kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Semuanya tetap sehat ya. Jika ada keluarga yang sakit, jika anak-anak juga hari ini mungkin ada yang sakit, kita mau terus berdoa kepada Tuhan biar Tuhan Yesus yang cepat pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Oke semuanya? Nah, kita akan sama-sama masuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu, Ibu Yeti mau ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Pujian ini pasti anak-anak sudah tahu semua ya. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Nah, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Ibu Yeti nanti akan putarkan videonya kepada anak-anak dan anak-anak akan mengikuti gerakan. Untuk itu Ibu Yeti persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Iya, kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Do ya, gitu ya lagunya ya. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita sambil mengikuti gerakan yang tampil di layar anak-anak masing-masing di rumah. Bisa melihat semuanya bergerak di rumah ya. Semuanya bersemangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam ibadah kita. Ibu Yeti mau ajak kita semua untuk sama-sama tenangkan hati. Kita mau berdiam diri di kursi kita masing-masing. Boleh silahkan duduk ya. Tadi anak-anak berdiri, sekarang boleh duduk. Kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Semuanya bagaimana sikap doa? Lipat tangan, tutup mata, dan kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memberikan kami sukacita, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan di pagi hari ini, di siang hari ini, dan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Dan terlebih dari itu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan nanti Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak. Amin. Oke, semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Ibu Yeti mau ajak kita sama-sama untuk menyanyikan satu buah pujian. Nah, anak-anak, pujian yang akan kita nyanyikan ini pujian yang sangat indah. Judulnya adalah Ku Mau Cinta Yesus. Siapa yang tahu lagu ini? Ibu Yeti yakin semuanya tahu lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pasti tahu ya. Oke, kenapa Ibu Yeti bilang lagu ini sangat indah? Karena lagu ini menyatakan bahwa kita, diri kita, saya mau mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati, berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi biarlah kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Oke anak-anak ya, mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Pujian ini juga menggunakan gerakan loh anak-anak. Untuk itu Ibu Yeti ajak kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sambil mengikuti gerakan. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke anak-anak, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita boleh duduk kembali. Iya, tenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ines. Hai adik-adik Christ Chapel Kupang, kembali lagi bersama dengan Ibu Ines. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya dan kita mau bersiap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita awali firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk hari ini Ibu Ines mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, ini ceritanya tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sambil adik-adik juga buka firman Tuhannya, Ibu Ines mau bertanya nih sama adik-adik. Kira-kira kalau kita tutup mata, bagaimana nih kalau kita tutup mata? Apakah kita bisa melihat sesuatu? Nah, tentu tidak ya. Semuanya gelap. Apa yang kita rasakan ketika kita menutup mata kita? Kalau Ibu Ines tadi pada saat menutup mata, Ibu Ines tidak bisa melihat apapun. Ibu Ines merasakan gelap sekali. Tidak ada cahaya, tidak ada yang bisa Ibu Ines lihat. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang seorang yang buta, yaitu Bartimeus. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Bartimeus? Nah, sekarang adik-adik semuanya sudah siap ya? Gimana sih cerita tentang Bartimeus ini? Nah, adik-adik, ini namanya adalah Bartimeus. Dia adalah seorang buta dari kecil. Dari lahir, dia sudah buta. Nah, karena dia buta, dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Sehingga yang dilakukan Bartimeus itu adalah duduk di pinggiran kota sambil menunggu orang lain untuk memberikan dia uang. Bartimeus adalah seorang pengemis. Nah, dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, nah di sini Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Saat Bartimeus mendengar kalau itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus kemudian berteriak, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Nah, orang-orang pada saat itu sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Lalu orang-orang di sana menyuruh Bartimeus untuk diam dan tidak berteriak-berteriak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bartimeus semakin keras mengeraskan suaranya dan memanggil Tuhan Yesus. Orang-orang mengatakan kepada Bartimeus kalau Tuhan Yesus sedang sibuk. Jadi Tuhan Yesus tidak akan mau mendengarkan Bartimeus. Tapi anak-anak tahu ya, kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah sibuk dan tidak pernah berhenti untuk mendengarkan orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus berhenti, kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk memanggil Bartimeus. Bartimeus dengan senang dan bersukacita dia datang menemui Tuhan Yesus. Pada saat Bartimeus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang harus aku lakukan?" Nah, lalu Bartimeus mengatakan, "Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku." Nah, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus.
Dan Bartimeus bisa kembali melihat loh anak-anak. Bartimeus sudah bisa melihat, dan orang pertama yang Bartimeus lihat adalah Tuhan Yesus. Bartimeus sangat senang dan dia bersuka cita. Kemudian dia menyatakan kepada banyak sekali orang tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada Bartimeus. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, Ibu Ines ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Coba adik-adik pikirkan, kenapa ya Tuhan Yesus mau menolong Bartimeus? Nah, adik-adik juga bisa merenungkan di dalam hati dan pikirannya adik-adik. Mengapa ya Tuhan Yesus mau menolong kita, menolong adik-adik pada saat kita sedang kesusahan? Nah, dan bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus akan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, ada banyak hal loh yang bisa kita pelajari. Adik-adik bisa belajar dari kisah Bartimeus. Bartimeus memiliki satu masalah, yaitu dia tidak bisa melihat. Ya, dia tidak bisa melihat, tapi dia tahu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Kemudian Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mukjizat pun terjadi. Bartimeus kembali bisa melihat. Dan orang pertama yang Bartimeus lihat adalah Tuhan Yesus. Di sini Bartimeus sangat senang. Dan adik-adik, Tuhan Yesus itu ingin sekali loh kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita senang, kalau kita sedih, kita marah, Tuhan Yesus senang sekali kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu menunggu kita loh adik-adik. Seperti Bartimeus, dia sangat senang sekali dan dia percaya sama Tuhan. Kemudian dia mengikuti Yesus. Dia percaya akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita juga dapat berterima kasih sama Tuhan Yesus akan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Tadi Ibu Ines berikan pertanyaan kepada adik-adik semua. Kenapa ya Tuhan Yesus mau menolong Bartimeus? Karena Bartimeus adalah anak Tuhan. Ya, dia mau disembuhkan oleh Tuhan. Bartimeus percaya sama Tuhan. Kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan selalu menolong kita dengan berbagai cara. Maka ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita marah, kita mau datang kepada Tuhan. Dan bagaimana ya cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Nah, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau menaati apa yang Tuhan katakan. Dan kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga di hari ini, dari cerita yang adik-adik sudah dengarkan, adik-adik bisa belajar bahwa kita mau terus untuk datang kepada Tuhan, kita mau untuk kita percaya kepada Tuhan, dan kita mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Ibu Ines mengajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa, untuk kita bersyukur firman Tuhan hari ini yang bisa kita dengarkan. Mari adik-adik semuanya boleh lipat tangan. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus mau datang kepada Tuhan di saat kami sedih, senang, di saat kami marah, kami mau terus datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ajari kami untuk boleh terus setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Adik-adik silahkan memberikan persembahan. Kita ketemu lagi ya di minggu depan. See you. God bless you. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ines. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Berkat Tuhan Yesus seperti apa saja sih? Seperti kehidupan, kita masih sehat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan keluarga, papa dan mama, adik dan kakak, dan masih banyak berkat Tuhan yang lain. Nah, anak-anak, kita akan bersyukur dan memberikan persembahan. Ibu Yeti nanti akan tampilkan layar scan yang bisa anak-anak scan. Nanti anak-anak juga bisa minta tolong orang tua ya kalau anak-anak mengalami kesulitan. Oke, sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita mau angkat satu pujian yaitu berkat Tuhan mari hitunglah. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, anak-anak, kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau berdoa saat ini untuk persembahan syukur kita dan juga menutup ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menerima berkat yang banyak sekali daripada Engkau. Kami boleh menerima kesehatan, bahkan menerima kekuatan, dan masih banyak berkat yang lain yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Kami bersyukur dan kami telah memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan khususnya di Christ Chapel Kupang. Tuhan memberkati hati kami supaya kedepannya kami mau memberi persembahan dengan setulus hati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semua, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu atau Sunday School di minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Bye-bye.